Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas permintaan Tuhan Yesus boleh memuliakan Tuhan. Sebentar kami ajak Bapak Ibu untuk berdoa ya. Bapa dalam surga, segala puji syukur terima kasih penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu semua Tuhan dalam tubuh sehat atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan acara menerima pagi hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, supaya semua yang mendengar firman Tuhan, yang mengabarkan firman-Mu dan mendengar semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau segala doa ini haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, haleluya. Minggu-minggu ini ada Minggu Paskah. Besok kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Satu karya terbesar di mana Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Yang terus dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, betapa besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Karya terbesar Tuhan Yesus adalah turun ke dunia untuk menjadi korban menebus dosa kita umat manusia. Dia mengorbankan dirinya sampai disalib 3 hari dan bangkit kembali. Saudara ya, itulah luar biasa karya Tuhan Yesus untuk menebus saudara dan saya. Bagaimana kita sebagai umat yang sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan ya. Membahas cinta Tuhan bagaimana saudara? Tuhan sudah menyerahkan semua untuk kita, biar kita hidup ini membahas kasih Tuhan lewat hidup kita untuk mengasihi Tuhan ya. Seperti itu sudah Lukas 10:27 dikatakan, Lukas 10:27 kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Kasih Tuhan dengan segenap jiwa kita, ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Hati, jiwa, kekuatan, akal budi, semua total kita mengasihi Tuhan. Ya, tidak ada untuk yang lain. Dan kasih samamu seperti dirimu sendiri. Ya, saudara ya, tidak ada nasihat yang lebih indah dari yang difirmankan diajarkan Yesus kepada kita anak-anaknya. Biar kita selalu mengasihi Tuhan dengan total, setiap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan mengasihi sama manusia, sama kita seperti mengasihi diri sendiri, saudara sekalian ya. Biar kita menghargai, menghormati kasih Yesus dengan melakukan kasih kepada Tuhan dan sama kita, saudara sekalian ya. Mudah dikatakan kasih itu, tapi sulit dilakukannya. Tapi saudara, ini suatu firman yang harus kita kerjakan ya, saudara ya. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwanya ya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 5, dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari sering orang acuh tak acuh dengan yang lain. Sering orang itu tidak memperhatikan orang lain, saudara sekalian. Tapi kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Satu cerita kisah dikatakan Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Lukas 10:36 dikatakan bagaimana? Ini ayat mulai ditulis ayat 33 sampai 37 ya. Ada seorang Samaria yang sedang berjalan dan ketika itu melihat orang yang jatuh di tepi jalan ya. Ada orang yang dipukul perampok
Ya, seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian jatuh ke tangan perampok, dirampok habis-habisnya, dipukulinya sampai setengah mati. Tapi sudah ada orang yang lewat di situ, saudara sekalian, dikatakan ayat 31, seorang imam yang turun jalan itu melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan, tidak menggubrisnya. Demikian ia melewatnya, demikian juga seorang Lewi. Orang Lewi itu orang-orang yang beriman, ya, orang gereja. Datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan, tidak menolongnya. 33, harus orang Samaria yang sedang datang perjalanan ke tempat itu, ketika melihat itu, ia tegah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria tegah hatinya belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan keledai tunggangannya sendiri, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan kepada 2 dinar kepada penginapan itu, katanya, apakah dia, jika engkau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa di antara ketiga orang itu mendapatmu sama manusia yang jatuh pada tangan penyamun itu, yaitu orang Samaria, ya. Orang Samaria yang belas kasihan itu, yang mengasihi samanya, saudara sekalian, ya. Orang Samaria itu contoh yang Tuhan berikan. Datang melihat orang terkapar tepi jalan, bukan apa-apanya, bukan saudaranya, tapi dia menolongnya, merawatnya, memberikan anggur, membawa lukanya, dibawanya di keledainya sampai ke penginapan, diistirahatkannya, diistirahat di situ, diberi uang untuk mengapa sampai dia sembuh lagi. Luar biasa. Itulah kasih pada sama manusia, saudara. Ya, mengasihi orang tanpa pamrih. Ya, itu dikatakan ada orang Lewi, ada imam, didiamkan saja, saudara sekalian. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita mendiamkan orang-orang yang tergeletak, yang terkapar? Biar hati Tuhan datang kepada saudara dan saya. Orang-orang yang terkapar harus kita tolong, seperti orang Samaria ini yang baik hati, saudara, ya, yaitu menunjukkan belas kasihan. Tuhan berkata, pergilah perbuatan demikian. Pergilah perbuatan demikian. Biar kita sudah menepaskah kita menghargai kasih Tuhan, kita melakukan dan kasih kita kepada sama manusia, sesama kita, kepada sesama kita, teman-teman, mungkin keluarga, mungkin orang yang lain yang dalam keadaan kesulitan. Biar kita tidak menutup hati kita, membuka hati kita, biar pertolongan pada mereka. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Kami percaya, Bapak Ibu sekalian, dengan firman Tuhan ini kita diubahkan. Kita membahas kasih Yesus yang telah menebus dosa kita dengan berbuat baik menolong sama kita, saudara, ya. Ada orang, aku mengasihi Tuhan, setia gereja, tapi tidak menolong samanya. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan pada sesama manusia yang tidak dikasihinya. Itu omong kosong, saudara sekalian. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama kita. Kita mengasihi Tuhan, kita menolong sama kita dengan perbuatan yang nyata. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian yang punya hati berbelas kasihan seperti firman Tuhan ini, saudara. Saya percaya Bapak Ibu hari ini tetap ke hati kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sama dengan melakukan dengan bertindak kita yang nyata, ya saya, bukan hanya di bibir, bukan ngomong doang, tapi kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian yang mengerti firman Tuhan ini, yang punya belas kasihan kepada sama kita, yang kekurangan, yang kelemahan, yang sakit, biar kita menolongnya. Saya percaya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih benar firman Tuhan pada pagi hari ini, biar tetap setia melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sukacita, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab firman pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau datang ke dunia telah melepaskan dosa kami, telah mengampuni kami, membebaskan kami, Tuhan. Biar kami menerima pengampunan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, kesamaan dari Tuhan. Kita membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kami, Tuhan. Menolong orang-orang yang kekurangan, menolong orang yang lemah. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Ajak kami anak-anak-Mu Tuhan untuk membuka hati kami, membuka tangan kami, menolong orang-orang yang memerlukannya. Demi Tuhan Yesus, segala doa, haleluya, amin.